Personil Polda Jawa Timur bersama jajaran Polres Malang gelar olah TKP kecelakaan maut di Tol Lawang Malang, Jawa Timur. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui gambaran sebelum maupun sesaat sesudah kecelakaan terjadi. Dihimpun Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin, polisi melakukan olah TKP tempat kejadian perkara kecelakaan maut antara bus pelajar dan truk bermuatan pakan ternak. Olah TKP dimulai di ruas jalan tol kilometer 77 hingga 200 Pandaan Lawang hingga titik awal truk mundur. Olah TKP bertujuan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang telah menewaskan 4 orang. Ya pemirsa, 4 orang meninggal dunia kecelakaan truk bermuatan pakan ternak dan bus pelajar asal Bogor di kilometer 77 Tol Pandaan Malang telah diidentifikasi. Sementara 6 orang yang luka berat dirawat intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Saiful Anwar. Kecelakaan maut antara truk bermuatan pakan ternak dengan bus rombongan pelajar asal Bogor terjadi di KM 77 Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. 4 korban tewas merupakan 3 pria dan seorang wanita. Mereka adalah 2 awak bus dan 2 orang pendamping pelajar. Menurut Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Aryana, menyatakan total korban dari daftar penumpang bus adalah 48 orang. Berkoordinasi dengan Bapak Kapolres Bogor, di dalam bis ini ada 40 siswa. Kemudian ditambah ada 6 pendamping. Kemudian ditambah lagi sopir bis dan kernetnya, sehingga total 48. Kemudian ada satu lagi yang terhitung korban karena saat ini masih dalam penanganan di rumah sakit, yaitu sopir truknya. Sementara 6 orang yang luka berat dirawat intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan para korban luka ringan tersebar di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dan di Rumah Sakit Singosari. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Denny Irwansyah di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Selamat siang rekan Denny, hingga kini berapa jumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar? Selamat siang, Prisa. Jadi saat ini baru saja digelar press release oleh tim dokter Rumah Sakit Saiful Anwar yang dipimpin oleh Dirut Rumah Sakit Saiful Anwar menyatakan bahwa hingga tadi malam jumlah korban yang dirujuk untuk mendapatkan perawatan di ICU Rumah Sakit Saiful Anwar ini terus bertambah. Jadi total saat ini ada 8 orang yang dirawat karena mengalami luka berat, yaitu dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar. 4 diantaranya masih di ICU yang membutuhkan tindakan cepat, dan 4 diantaranya masih tetap di ICU. Namun 4 orang yang di ICU khusus ini mereka mengalami kritis dan beberapa harus menjalani operasi lanjutan yang memerlukan persetujuan keluarga. Oleh karena itu hingga saat ini RSSA masih menunggu kedatangan para keluarga. Demikian, Prisa. Baik, pelajar yang menjadi korban ini adalah dengan rentan usia berapa? Baik, data yang masuk untuk korban meninggal itu semuanya adalah dewasa, yaitu 2 awak bis dan 2 pendamping. Kemudian dari data yang kami lihat untuk usia yang anak-anak, yaitu 12 tahun dan 6 tahun. 6 tahun ini adalah diduga anaknya salah seorang pendamping. Kemudian untuk 1 orang yang 12 tahun ini sepertinya adalah siswa. Kemudian bisa saya laporkan juga baru saja 4 jenazah dari para korban yang meninggal kemarin sudah diambil oleh keluarga, yaitu mereka sudah dibawa pulang ke Indramayu, Jombang, Magetan, dan Brebes. Untuk identitas nama-nama para korban meninggal hingga saat ini belum kami dapatkan. Demikian, bisa. Baik, berarti ini adalah memang rombongan pelajar SD ya? SMP, bisa. SMP, ya. Baik, lantas untuk para korban yang masih dirawat intensif di rumah sakit sejauh ini apakah sudah diidentifikasi dan sudah ada yang dikunjungi oleh keluarga atau seperti apa? Baik, tadi tim dokter menyatakan bahwa hingga tadi malam belum ada identitas para korban ini. Bahkan pihak rumah sakit sempat melabeli untuk
untuk membedakan antara pasien korban laka dan pasien lain yang terus berdatangan ke RSSA. Namun pagi ini mereka sudah mendapatkan identitas dan masih menunggu kedatangan keluarga yang berada di Bogor. Demikian, Bisa. Baik, ini kan dilakukan olah TKP. Apakah sudah ada informasi mengenai apa yang menjadi penyebab kecelakaan ini? Baik, dini hari tadi saya sempat mewawancarai Dirlantas Polda Jatim. Untuk sementara kemarin sudah dilakukan pemeriksaan sementara, istilahnya adalah interogasi sementara kepada SW, pengemudi truk, yang ternyata diketahui berkendara sendiri tanpa ada connect dari Surabaya menuju Singosari mengantarkan pakan ternak tersebut. Dan saat di tanjakan kilometer 78, kendaraannya truk box tersebut mengalami overheat dan dia berusaha menepi untuk memberikan ganjalan di ban. Berhasil di ban kanan, ketika mencoba untuk mengganjal ban kiri, tiba-tiba truknya jalan. Sehingga bisa disimpulkan kemarin truk yang menabrak bus tersebut berjalan mundur tanpa awak sama sekali. Demikian, Risa. Berarti ada masalah di kendaraan yang berupa truk ini ya. Baik, kami akan update terus informasi terbaru dari Anda, rekan Denny. Selamat bertugas kembali.